Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Ika Putri dengan NIM 18 11 310012 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, teman-teman, di sini saya ditemani oleh seorang host, yaitu halo Ayang. Halo. Baik teman-teman, di sini saya akan memandu presentasi cerdas dari saudari Mira dengan judul Manajemen Pers antara Idealisme dan Komersialisme. Selamat menyaksikan. Baik saudari Mira, di sini saya akan bertanya, apa sih yang melatar belakangi penelitian artikel ini? Baik, order dari reformasi merupakan era baru bagi kehidupan pers di Indonesia, di mana pers era sebelumnya, terutama selama Orde Baru, pers sepenuhnya di bawah kendali penguasa. Kehadiran lembaga pers tersebut merupakan konsekuensi era perubahan dari kehidupan pers yang dikendalikan pemerintah menjadi pers yang bebas, tetapi tetap berpegang pada aturan dan kode etik yang ada pada pengelola lembaga pers, terutama bagi wartawan atau jurnalis. Haruslah memegang teguh idealisme dalam menjalankan profesinya. Idealisme tersebut berpedoman pada pelaksanaan fungsi pers itu sendiri, yang meliputi menyebabkan atau menyebarluaskan informasi, mendidik atau menghibur, mempengaruhi. Pers yang terlalu mengedepankan idealismenya akan ditinggalkan atau pembaca dan pemirsanya, sementara pers yang lebih mengedepankan komersialismenya, maka pers semacam itu dinilai tidak berbeda dengan perusahaan biasa yang semata-mata mencari keuntungan atau profit. Telah menjadi hukum alam bahwa kelangsungan suatu lembaga sangat tergantung pada dukungan sumber daya atau resources organisasi. Yang demikiannya salah satu sumber daya yang selalu dianggap penting dan utama adalah uang atau finansial. Tanpa adanya dukungan finansial yang mengendali atau sulit bagi lembaga untuk tetap hidup dan berkembang, apalagi dalam menghadapi persaingan atau competition dengan lembaga-lembaga pers yang lainnya. Baiklah, apa sih rumusan masalah yang ada di dalam artikel penelitian ini? Baik, di dalam artikel ini saya mengambil rumusan masalah, yaitu apa perbedaan idealisme dan komersialisme. Kemudian bagaimana metode penelitian yang dilakukan di penelitian ini? Dari metode penelitian ini, ringkasan dari jurnal tersebut bahwa manajemen idealisme dan komersialisme menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa digunakan karena penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena hubungan pada penelitian tersebut. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan apa yang menjadi kebahasan dalam penelitian ini, serta teori-teori hipotesis yang berkaitan dan yang berhubungan dengan cara wawancara dan observasi. Selanjutnya, bagaimana sih hasil ringkasan penelitian pembahasan pada artikel ini? Berdasarkan hasil kajian tentang manajemen pers antara idealisme dan komersialisme yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pers sebagai organisasi tidak dapat dipisahkan dengan penerapan manajemen, baik sebagai ilmu maupun sebagai seni, agar dapat mencapai tujuan satu atau sendiri. Kedua, keberadaan dan dinamika pers saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan
pers masa yang lalu, yakni pers pra kemerdekaan yang berorientasi pada alat perjuangan. Pers era kemerdekaan yang secara perlahan mengarah kepada lembaga-lembaga ekonomi dan kemasyarakatan yang cenderung mengedepankan komersialitas dan sedikit mengabaikan idealitas. Artikel ini apa sih pentingnya diketahui oleh mahasiswa jurusan komunikasi, jurnalistik, dan pengamatan media massa? Baik, tentu sangat penting karena mengapa di dalam jurnal atau artikel yang saya ambil tersebut sudah jelas menjelaskan tentang manajemen pers antara idealisme dan komersialisme. Sedangkan mahasiswa khususnya di jurusan komunikasi dan penyiaran tersebut harus mengetahui materi-materi tersebut. Salah satunya tentang artikel yang saya ambil. Kemudian pentingnya artikel ini untuk dipublish atau dipublikasikan kepada khalayak masyarakat itu apa sih? Baik, perspektif terbaru dalam perkembangan teori manajemen menjadikan khalayak masyarakat untuk mengetahui tentang manajemen pers antara idealisme dan komersialisme, dan juga sebagai faktor utama dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Dan sudah kita ketahui di zaman sekarang globalisasi dengan adanya perkembangan, masyarakat harus mengetahui adanya perkembangan pers antara idealisme dan komersialisme. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada presentasi cerdas hari ini. Saya sebagai host Ayang Revani dan Mira Ika Putri sebagai narasumber, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.